Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Rizky Pratama, NIM 19042095 dengan mata kuliah Statistika Sosial. Di pertemuan 14, Statistika Sosial itu membahas yang pertama, one sample t-test, yang kedua, peri sample t-test, yang ketiga, independent t-test. Yang pertama, one sample t-test. Contohnya, seorang peneliti menduga yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil berguru siswa yang aktif di OSIS yaitu sama dengan 75. Untuk menandakan hal tersebut, peneliti menentukan secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil berguru ke-12 orang siswa tersebut yaitu sebagai berikut. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka aktivitas SPSS, kemudian klik variabel view, selanjutnya isikan nama variabel dan ketentuan lainnya sebagaimana panutan di bawah ini. Kolom name, tulis hasil, type, pilih numerik, width, pilih 8, desimal, pilih 2, label, tulis hasil belajar, values, pilih none, missing, pilih none, columns, pilih 8, align, pilih right, measure, pilih scale, dan roll, pilih input. Yang kedua, selanjutnya klik data view, kemudian masukkan data nilai rata-rata hasil berguru ke-12 orang siswa di atas ke kolom hasil. Yang ketiga, langkah pertama, kita akan melaksanakan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, klik Analis, Deskriptif, Statistik, Explore. Yang keempat, muncul kotak obrolan Explore, kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak Dependent List. Kemudian, klik Plots. Yang kelima, muncul kotak obrolan Explore Plots. Kemudian, beri centang pada normality plot with test. Kemudian, klik Continue dan OK. Perhatikan pada output test of normality. Keputusan uji normalitas. Menurut output di atas diperoleh nilai Shapiro-Wilczek sebesar 0,365 besar 0,05. Sehingga sanggup disimpulkan bahwa data hasil berguru siswa yang aktif di OSIS itu berdistribusi normal. Dengan demikian, perkiraan normalitas dalam uji one sample t-test itu sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melaksanakan uji one sample t-test. Caranya klik sajian, analis, compare means, one sample t-test. Maka muncul kotak obrolan one sample t-test. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar ke kotak test variabel. Pada cuitan test value, ketik 75. Alasannya, sebab peneliti ingin membandingkan nilai rata-rata hasil berguru siswa dengan nilai 75 dan klik OK. Maka muncullah output. Pembahasannya yang pertama, output pertama, tabel one sample statistik di atas menawarkan nilai statistik deskriptif, yaitu N sama dengan 12. Artinya jumlah sampel yang digunakan yaitu 12 orang siswa. Min sama dengan 78,1083. Artinya nilai rata-rata hitung itu yaitu 78,1083. Standar deviasi atau simpangan baku sebesar 3,55463. Dan standar error min yaitu sebesar 1,02613. Output kedua, one sample test. Berdasarkan tabel one sample test di atas, diketahui nilai T atau T hitung yaitu sebesar 3,029.
nilai DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan yaitu sebesar 11. Nilai sig atau two-tailed atau nilai signifikansi dengan uji dua sisi yaitu sebesar 0,011. Berdasarkan tabel one sample test di atas, diketahui nilai T atau T hitung yaitu sebesar 3,029. Nilai DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan yaitu sebesar 11. Nilai sig atau two-tailed atau nilai signifikan dengan uji dua sisi yaitu sebesar 0,011. Jadi rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test H0 yaitu nilai rata-rata hasil berguru siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilainya 75. Kalau HA nilai rata-rata hasil berguru siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test, jika nilai sig two-tailed kecil 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai sig two-tailed besar 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, berdasarkan output tabel one sample test di atas diketahui nilai sig atau two-tailed yaitu sebesar 0,011 kecil 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, sanggup disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, sanggup diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilainya 75. Selanjutnya materinya yaitu paired sample t-test. Contohnya diketahui hasil dari penelitian untuk jurnal yang berjudul Peningkatan Kekuatan Otot Kelompok Perlakuan dengan Pelatihan Angkat Dumbbell. Seperti data di bawah ini. Data di atas adalah data hasil tes awal atau poin sebelum pelatihan angkat dumbbell dan tes akhir, poin sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data ini terdiri dari 15 sampel yang berdistribusi normal. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik Analyze, Compare Means, Paired Sample t-test, tombol perintah uji paired sample t-test. Yang kedua, memasukkan variabel dari sampel berpasangan. Setelah kita melakukan langkah di atas, akan terbuka jendela paired sample t-test. Masukkan variabel dari sampel berpasangan pada kotak paired variabel. Pada kolom variabel 1, masukkan variabel pada kondisi pertama, contohnya tes awal. Dan variabel 2, masukkan variabel pada kondisi kedua, contohnya tes akhir. Setelah itu, klik OK. Adapun outputnya seperti ini. Pembahasannya, yang pertama, tabel paired sample statistik. Yang kedua, tabel paired sample statistik menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Tes awal mempunyai nilai rata-rata min 25,47 dari 15 data. Sebaran data atau standar deviasi yang diperoleh adalah 2,588 dengan standar error 0,668. Tes akhir mempunyai nilai rata-rata 29,87 dari 15 data. Sebaran data atau standar deviasi yang diperoleh 3,777 dengan standar error 0,975. Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun, rentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Selanjutnya, tabel paired sample korelasi. Tabel paired sample korelasi menunjukkan nilai korelasi yang menunjukkan
Hubungan kedua variabel pada sampel berpasangan. Hal ini diperoleh dari koefisien korelasi Pearson bivariat atau dengan uji signifikansi dua sisi untuk setiap pasangan variabel yang dimasukkan. Yang ketiga, tabel PD sampel test. Tabel PD sampel test merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi tutel pada tabel. Nilai signifikansi tutel dari contoh kasus ini adalah 0,001 atau P kecil 0,05. Sehingga hasil tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif, tes awal dan tes akhir terbukti tes akhir lebih tinggi. Dapat disimpulkan, pelatih angkat dumbbell dapat meningkatkan kekuatan otot. Selanjutnya, independent t-test. Pada tutorial ini dianalisis data tes akhir pada penelitian sebelumnya terkait peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Adapun datanya seperti gambar di bawah ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik Analyze, Compare Means, Independent Sample t-test. Yang kedua, pilihlah variabel yang diuji pada kotak tes variabel. Pada contoh ini, kita menguji variabel tes akhir untuk melihat adanya poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Pindahkan nama variabel ke kotak tes variabel. Pilihan mulai dari 1. Yang ketiga, pilihlah grouping variabel. Grouping variabel adalah variabel yang memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antara kelompok. Misalnya, jenis kelamin, jenis perlakuan, dan lain-lain. Pada contoh ini, kita menggunakan jenis kelompok pada variabel kelompok. Yang keempat, tentukan dua jenis kelompok pada define groups. Tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dua value pada variabel group. Pada contoh ini, 1 kontrol dan 2 perlakuan. Yang terakhir, klik OK. Hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Pembahasannya, yang pertama, tabel grup statistik. Tabel di atas menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes akhir kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol dilihat dari rata-ratanya 29,87 dengan 24,67. Yang kedua, tabel independent sample test. Tabel berikut merupakan tabel utama dari analisis independent sample t-test. Terlihat nilai signifikansi dua arah 0,0 besar 0,0 kecil 0,05. Sehingga terdapat perbedaan skor poin yang berarti antara kelompok kontrol dan perlakuan. Berdasarkan nilai deskriptifnya, terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell mendapat skor lebih tinggi. Itu saja materi pertemuan 14, statistika sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.